Pergi ke pasar membeli ketup. Penjualnya ganteng sekali. Kalau ngaji jangan mengantuk, karena ilmu tak datang dua kali. Jalan-jalan ke hutan rimbun, bertemu lebah suka menyengat. Ahad pagi bareng Ustaz Rahibun, mari menyimak dengan semangat. Kepada Ustaz Rahibun, waktu dan tempat kami silahkan. Sebelum itu, saya Safa Hidayah Febrianti pamit undur diri. Semoga majelis ini menjadi sebab bertambahnya ilmu, tumbuhnya keimanan, dan meningkatkan ketakwaan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin dekat sih. Lanjut. Amin. Wa tidak jadi takin. Wa tulana illa al-mu'min. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang kita tidak sanggup menghitungnya. Kewajiban kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Saya tanya dulu Pak Ibu, sudah benar-benar bersyukur kepada Allah atau belum? Saya uji dengan aqua. Ya, kadang kita itu rasa syukurnya sangat kurang. Kayak lisan berkata alhamdulillah, tapi praktiknya sangat kurang. Kadang pengajian ini di tempat lain, ya, kadang pengajian panitia kasih air minum ini, ternyata ada yang minum sedikit aja ditinggal. Bersyukur kabar. Maka ketika banyak air yang tersisa, panitianya sepakat bulan depan kita ganti aqua yang kecil. Ada kan Mbak ya? Ada yang kecil. Ketika dibagi, jamaahnya protes, tambah pelit panitianya. Ya, bukan panitianya pelit, tapi khawatir kita jadi temannya. Sudah tahu ayatnya kan? Tapi rasa syukur kita berkurang. Maka pesan tadi, makan dihabiskan. Kalau nggak makan, bawa pulang aja. Ya, karena di tempat lain masih banyak yang kekurangan. Ya, saudara kita di tempat lain tidak makan, dan kita ini makan tapi dibuang-buang. Yaitu kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur itu sikapnya ada 3 rukun yang harus kita perhatikan. 1, meyakini nikmat itu pemberian Allah. Yang kedua, mengucapkan alhamdulillah. Ketiga, membelanjakan atau memanfaatkan nikmat itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 3 rukun syukur. Kemudian selawat dan salam semoga selalu kita sampaikan untuk manusia terbaik dunia akhirat, teladan kita yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada teladan yang terbaik kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan beliau pada hari kiamat. Hendaklah ini menjadi harapan bagi kita semua. Harapan ketika kembali kepada Allah bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai di dunia tidak bertemu Nabi, di akhirat juga tidak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kuncinya adalah mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Di antaranya adalah dari kalangan para nabi. Di antara nabi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kehadiran kita di tempat ini merupakan karunia rahmat Allah yang sangat besar untuk kita. Sekali lagi, kehadiran kita di tempat ini merupakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar untuk kita.
Ya, oleh karena itu hendaklah kita bergembira terhadap karunia dan rahmat Allah ini. Ya, saya ulangi Bapak Ibu ya, kita bisa ngaji itu karena karunia dan rahmat Allah. Kita bisa sholat, istiqomah sholat itu karena karunia dan rahmat Allah. Kita bisa menjalankan perintah Allah itu karena karunia dan rahmat Allah. Kita bisa meninggalkan larangan Allah itu karena karunia dan rahmat Allah, bukan karena kita yang hebat. Ya, bukan karena kita yang hebat. Tetapi semua ini karena karunia, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak kasih rahmat, nggak mungkin hadir. Ya, kalau Allah tidak berikan rahmat, kita tidak bisa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Coba yang punya HP, mari kita lihat kalau ada aplikasi kekasih Qur'annya, kita lihat surat Yunus. Ya, surat Yunus ayat yang ke-58, surat yang ke-10. Surat yang ke-10 ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad, "Bifadlillahi," dengan karunia Allah, "wa birahmatihi," dan dengan rahmatnya. Fabidzalika, maka dengan rahmat Allah dan karunia Allah itu, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Allah perintahkan kita untuk bergembira terhadap karunia dan rahmatnya. Ya, bergembira karena Allah, buka hati kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita bergembira karena Allah membuka hati kita untuk selalu menghadiri majelis ini. Dan Allah tutup ayatnya dengan huwa khairun mimma yajma'un. Karunia Allah itu, rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Saya tanya Pak Ibu, apa yang kita kumpulkan? Ya Pak, apa yang kita kumpulkan ini? Harta. Karunia Allah itu lebih baik dari harta yang kita kumpulkan. Apalah artinya harta yang kita kumpulkan kalau tidak ada rahmat Allah di situ? Apa rahmat Allah? Allah jadikan hati kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat Allah yang terbesar. Tidakkah kita perhatikan Qarun, hartanya berlimpah, tapi tidak ada rahmat Allah di situ? Bagaimana nasib Qarun? Celaka. Apalah artinya jabatan tinggi tapi tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala? Fir'aun sebagai pelajaran bagi kita. Maka harta kekayaan itu janganlah kita tertipu dengannya. Ya, dan umumnya itu saya tanya Bapak Ibu, yang umumnya orang mengukur kesuksesan itu dilihat dari apa? Oh, anakku sekarang sukses, sudah punya pekerjaan, sudah punya rumah. Saya tanya khusus ibu-ibu, Bu, istri dua sukses? Ya, kita jawab. Ya, istri dua, istri satu aja belum sukses Pak, karena ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Hai orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istrimu, anakmu musuh bagi kamu. Bukan ukuran kesuksesan. Harta juga bukan ukuran kesuksesan. Allah berfirman tentang harta, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu adalah cobaan, bukan ukuran kesuksesan. Yang berbahaya adalah harta itu jadi istidraj. Apa istidraj Pak Ibu? Allah luluhkan dia. Di saat dia berbuat maksiat, maka Allah luluhkan dia. Kenikmatan dibuka oleh Allah. Coba lihat surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman sekali lagi, surat Al-An'am ayat yang ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bih, maka tatkala mereka merupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan untuk mereka segala pintu kesenangan. Semakin lupa dengan Allah, semakin dibuka pintu kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin gak sholat, semakin jauh dari Allah, Allah buka pintu kesenangan itu untuknya. Hatta idza farihu bima utu, hingga tatkala mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, ketika itu mereka berputus asa. Ya, itu istidraj. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, kalau engkau melihat ada orang yang Allah buka dunia untuknya, Allah mudahkan segala urusan dunia baginya, seiring dengan itu dia berbuat maksiat kepada Allah, maka itu namanya istidraj. Kemudian Nabi membaca surat Al-An'am ayat yang ke-44. Ya, semakin lupa dengan Allah, Allah lapangkan rezekinya. Hati-hati Pak Ibu ya, Allah siksa dia di dunia pelan-pelan. Ya, nikmati kenikmatan dunia, kembali kepada Allah, menyesal. Pertanyaan kita, apa ukuran kesuksesan menurut agama kita? Ya, satu di antara ayat Allah, coba kita lihat surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 185. Ya, surat Al-Imran 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin
dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Ya, hanya pada hari kiamat saja pahala kita baru disempurnakan, bukan di dunia. Ya, di dunia itu tempatnya kita beramal, terserah mau amal apa saja Pak. Mau amal baik, balasannya sesuai dengan amal. Mau amal buruk, balasannya juga sama. Kemudian dalil kita adalah faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, apa kata Allah? Faqad faz, sungguh orang itu sukses. Berarti ukurannya apa Pak Ibu? Sukses itu menurut Allah dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu sukses. Apa artinya kita punya harta kekayaan tapi meninggal dunia masuk neraka sukses? Apalah arti punya jabatan tinggi tapi ketika kembali kepada Allah masuk neraka, gak ada gunanya. Ya, oleh karena itu hendaklah kita mempersiapkan bekal kita untuk meraih kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita menyesal. Ya, ada 5 penyesalan Pak. Ya, ada 5 penyesalan yang dialami oleh setiap manusia yang lalai. Siapa saja manusia yang lalai pasti menyesal, dan namanya menyesal itu di belakang atau depan? Pasti di belakang. Yang baik itu kalau di depan. Saya kasih contoh satu Pak. Ulama kita namanya Mutharrif bin Abdullah. Ya, Mutharrif bin Abdullah mengajarkan kepada kita penyesalan di awal. Apa kata beliau Pak? Tidur semalam suntuk, kemudian bangun pagi dengan penuh penyesalan. Ya, karena ketiduran gak bangun salat malam Pak. Itu lebih aku sukai daripada semalam aku salat malam, pagi hari saya cerita ke sana kemari. Yang gak ada manfaatnya salat yang dia kerjakan karena ujub. Pagi hari cerita ke sana kemari, oh, alhamdulillah aku tadi malam salat sampai nangis. Bagaimana salat malamnya? Ya Pak, hilang. Ada ibu-ibu itu punya istilah namanya tahajud qol. Tahu tahajud qol Bu? Tahajud qol itu ada ibu-ibu yang punya grup, kemudian siapa yang bangun duluan bangunin temannya yang satu grup. Bagus nggak Ibu? Bangunin orang. Yang disuruh Nabi itu bangunin suaminya, bangunin anaknya, bukan bangunin orang lain. Praktiknya keliru. Suaminya nggak dibangunin, anaknya nggak dibangunin, bangunin temannya. Kenapa? Besok temannya datang kepada dia. Oh Bu, terima kasih Bu ya, sudah bangunin saya. Ibu kalau bangun jam berapa sih? Oh ya sudah Bu, hilang semua pahala itu. Itu caranya setan. Caranya setan menghabisi amal kita. Kita tidak sadar kalau kita sedang dipermainkan oleh setan dengan amal soleh seperti ini. Maka Mutharrif bin Abdullah mengajarkan kepada kita tidur malam itu terlelap, tidur malam terlelap sampai tidak bangun sholat malam itu lebih aku sukai Pak. Daripada semalam saya sholat malam, namun pagi hari saya cerita ke sana kemari gak ada amalnya. Maka mari kita lihat penyesalan yang pertama. Ya, penyesalan yang pertama yaitu ketika ajal tiba. Ya, ketika ajal tiba di situ baru orang mulai menyesal. Coba kita lihat, Allah sebutkan penyesalan ini ada dalam surat Al-Mu'minun. Ayat surat 23 ayat yang ke-99 dan 100. Surat 23 ayat 99 dan 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, qala, ia berkata, Rabbirji'un, Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Ya, ini sudah mau datang ajal, mau dicabut ruhnya, baru ya Allah kembalikan aku ke dunia. Kembali ke dunia itu kembali kemana sih Pak? Kembali ke hartanya lagi? Enggak. Kembali ke jabatannya lagi? Tidak. Kembali kepada usaha yang menghabiskan sebagian besar waktu dan tenaga di dunia? Tidak. Kembali kemana? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Kembalinya situ. Sadar Pak. Maka Nabi tidak salah berfirman karena beliau bersabda sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Apa kata Nabi SAW? Perbanyaklah ingat kematian. Dan kematian itu peringatan yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, karena banyak orang diingatkan lewat pejabat masuk kanan, mohon maaf, keluar kiri. Gak ada yang tersisa di dalam hatinya. Lewat saja. Tapi ketika kematian datang kepadanya, Tuhanku, tunggu. Ya, berikan tampuh kepadaku. Ya, agar aku bisa mengerjakan amal soleh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha,
permintaan dia agar dikembalikan ke dunia agar mengerjakan amal yang dahulu ia tinggalkan itu hanya ucapan yang diucapkan saja. Kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa. Coba kita lihat di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun. Ya, surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Allah berfirman wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Ya, belanjakanlah harta kalian yang telah kami berikan kepada kalian sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Ketika kematian sudah datang kepada dirinya, apa katanya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku walaupun dalam waktu yang sebentar saja? Sebentar aja. Ya, berarti waktu yang sebentar itu sangat bermanfaat bagi orang yang sadar. Kalau nggak sadar, nggak ada manfaatnya. Mohon maaf kalau saya kasih contoh ini, Bapak ya. Jangan ada yang tersinggung. Tadi kita turun tol, Pak ya. Turun tol, saya lihat banyak pasukan. Bapak pasukan, ngapain Pak? Azan subuh nggak sholat, Pak, masuk orang anjing. Azan subuh lewat aja Pak. Hubungan. Saya nak mancing boleh nggak sih Pak? Kalau melalaikan dari ibadah boleh? Haram, bisa jadi haram Pak. Mancing nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan Pak. Bagaimana nasibnya ketika kembali kepada Allah? Mau balik lagi, ya Allah salah selama ini, ya Allah nggak ada manfaatnya saya mancing. Memang nggak ada manfaatnya. Kalau hanya untuk senang-senang saja. Ada sesuatu yang lebih besar yang kita lakukan. Persiapkan bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artani ila jalil qarib fa as-saddaqu, aku mau sedekah dulu. Kenapa pilihannya sedekah Pak? Kenapa tidak sholat? Pada sholat yang paling utama. Karena orang dalam keadaan seperti itu nggak bisa sholat lagi Pak. Perkara yang paling gampang dilakukan, nah tolong bawa uang saya ini sedekahkan kepada orang ini. Itu paling gampang. Maka fa as-saddaqu, aku mau sedekah dulu. Wa aku minas sholihin, dan aku termasuk orang yang soleh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan izin itu kepada siapapun juga. Kalau sudah tiba waktunya, lanjut. Allah tidak tangguhkan sedikit pun, diundurkan juga sedikit pun Pak. Tepat sesuai dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk manusia. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua akan kembali kepada Allah. Kita ini seperti kan menunggu giliran saja Pak. Musim panen kapan Pak? Bukan di dunia. Musim panen di akhirat. Di sanalah kita akan mengetahui buah yang manis atau buah yang pahit. Bagi siapa yang menanam pohon di dunia, siapa yang menanam pohon yang baik, maka dia akan memetik buah yang manis. Tapi siapa yang menanam pohon yang buruk, maka dia akan memetik buah yang pahit pada hari kiamat. Maka ini penyesalan yang pertama. Biar hendaklah kita perhatikan. Allah memberikan pelajaran itu untuk kita. Saudara kita, keluarga kita yang kemarin bersama kita sekarang, dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran untuk kita. Kemudian yang kedua, ya, penyesalan yang kedua yaitu ketika dibangkitkan dari alam kubur. Ya, ketika dibangkitkan dari alam kubur. Kalau saat ajal tiba, itu kita masih berada di tempat tidur di rumah kita, di kasur yang lembut. Kalau namanya dibangkitkan, berarti dunia ini sudah ada atau nggak ada Pak? Sudah nggak ada. Ya, sudah terjadi kiamat, ini hancur sudah. Nah, ketika dibangkitkan dari alam kubur, disitulah lagi terjadi penyesalan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'min, surat yang ke-40 ayat yang ke-11. Nanti bisa dibaca ayat 10 sampai 12. Kita baca ayat 11 saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Engkau telah menghidupkan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali, menghidupkan kami 2 kali. Apa maknanya Pak? Kita awalnya mati, gak ada kan? Kemudian sekarang Allah lahirkan kita di dunia, hidup 1, mati 1, hidup 1. Setelah itu Allah wafatkan kita, mati 2. Setelah itu Allah bangkitkan lagi, hidup 2. Itu maknanya mati 2 kali kematian, 2 kali kehidupan. Kita awalnya gak ada kan Pak? Ya, sekarang kita hidup di dunia ini, hidup baru 1. Kemudian setelah itu Allah wafatkan, mati sudah 2. Kemudian setelah itu Allah hidupkan kembali. Ketika hidup yang kedua itu, apa kata manusia? Fa'tarafna bidzunubina. Kami telah mengakui dosa-dosa kami. Jujur Pak, pada hari kiamat ketika dibangkitkan, baru manusia semuanya jujur. Berkata, kami telah mengakui dosa-dosa kami. Di dunia orang berkata, dosa apa ya? Benar gak ini Pak? Ya, dosa apa kok saya diuji terus? Saya sudah rajin beribadah, ya, rajin baca Quran, rajin sedekah, kok ujian datang terus? Dosa kok apa ya? Mohon maaf, itu salahnya. Berkata
dosaku apa, itu salah. Karena Nabi kita nggak pernah berkata dosaku apa. Kalau kita dibolehkan berkata dosaku apa, maka manusia yang pertama kali mengucapkan dosa saya apa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali Nabi istighfar tiap hari? 70 atau 100 kali. Itu Nabi yang nggak punya dosa dan salah, nggak pernah berkata dosaku apa. Tapi Nabi istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita mohon maaf ya, banyak melakukan kesalahan sehingga tidak tahu salahnya apa. Orang soleh kita dahulu Pak Ibu, mereka tahu kesalahan apa, karena dosa mereka sedikit. Adapun orang sekarang ini terlalu banyak dosanya sehingga tidak tahu dosanya apa. Saya kasih contoh Pak, ada ulama kita itu setiap malam sholat malam, setiap malam sholat malam. Satu waktu 5 bulan dia tidak bisa bangun sholat malam. Sebabnya apa? Dia cari dosanya. Dia cari dosa, karena dosa mereka sedikit. Dia cari dosanya, ternyata ketemu dosanya. Saya yakin semua kita menganggap remeh dosanya. Apa dosanya? Kata beliau, saya pernah melihat ada orang menangis dan saya berkata orang itu menangis karena dia. Itu aja dosanya. 5 bulan nggak bisa bangun sholat malam. Bertobat kepada Allah, Allah bangunkan kembali. Subhanallah. Ya, umumnya manusia itu jujur kepada Allah ketika sudah dibangkitkan dari alam kubur, baru ngaku dosanya, sudah terlambat. Ya, kalau sudah dibangkitkan dari alam kubur, adakah pintu untuk memperbaiki diri? Nggak ada. Yang ada hanya persiapan untuk menerima balasan terhadap dosa yang dilakukan. Ya, ini penyesalan yang kedua. Sekarang kita lanjutkan penyesalan yang ketiga. Ya, penyesalan yang ketiga yaitu ketika menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua dibangkitkan, ya, bangkitkan semua berdiri di padang mahsyar. Matahari di atas kepala kita berapa mil? 1 mil, 2 mil. Ya, orang berkeringat sesuai dengan amal masing-masing. Kata Nabi, ada orang yang keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang sampai di betisnya, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di dadanya, ada yang berenang di atas keringatnya sendiri. Sesuai amal masing-masing. Pak, matahari dekat ini, Masya Allah. Dekat sekali. Manusia ditimpa berbagai macam kesulitan. Maka ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, terjadi lagi penyesalan di situ, Pak. Allah sebutkan penyesalan ini dalam surat As-Sajdah, surat 32 ayat yang ke-12. Ya, surat yang ke-32 ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan jikalau sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepada mereka di hadapan Rabb mereka. Ya, enggak ada orang sombong di sana. Ya, sombong itu hanya di dunia saja. Maka jangan sombong. Ya, semua menundukkan kepala, apalagi orang-orang yang berdosa ini. Jangankan kita, Rasulullah Subhanahu Wa Taala saja tidak bisa berbuat apa-apa. Semua takut. Manusia datang minta syafaat kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa kata Nabi Adam? Tuhanku, hari ini benar-benar marah. Yang belum pernah marah seperti ini sebelumnya dan tidak akan pernah marah seperti ini sesudahnya. Pergilah kepada selainku. Datang kepada Nabi Nuh alaihi salam juga seperti itu. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Nabi Musa juga seperti itu. Nabi Isa juga seperti itu. Terakhir manusia menuju ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Nabi, Pak, yang pertama kali Allah izinkan untuk memberikan syafaat kepada manusia. Kenapa? Nabi sebelumnya mereka menyampaikan kesalahan mereka ketika di dunia. Nabi Adam salahnya apa, Pak? Dilarang makan buah apa, Pak? Benar, buah khuldi. Ya, yang dulu kita belajar buah khuldi. Coba surat, kita ke buah khuldi sebentar. Gak apa-apa ya. Surat Toha ayat 140 nggak salah, 142 itu Allah berfirman, dia berkata, siapa yang berkata, Pak? Nah, saya baca ayat dulu Pak, ya, nanti silakan. Dia berkata ini siapa? Dia berkata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi? Siapa yang berkata? Berarti nama itu dari Allah berfirman di surat Al-Baqarah, wala taqrabu hadhis syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Namanya apa? Pohon ini. Tapi setan kasih nama khuldi. Berarti pohon itu dari, nama itu dari siapa, Pak? Menipu manusia. Itu caranya setan untuk menipu manusia, dia ganti nama itu. Ya, silakan nanti lihat di surat antara 140 atau 142. Ya, surat Toha surat 20. Ya, jadi salah Nabi Adam melanggar larangan Allah. Kalau Nabi Ibrahim, Pak, kesalahannya apa? 3 kali berdusta. Sebetulnya itu dusta bukan yang dilarang, Pak. Itu namanya tauriah. Tauriah itu mengucapkan satu ucapan yang kita sendiri mengingkari ucapan itu, dan orang lain mendengarkannya, memahaminya berbeda. Itu namanya tauriah. Contoh, Nabi Ibrahim berkata, ketika ditanya oleh raja, itu siapa itu? Itu saudariku. Karena raja itu suka ngambil istrinya orang. Kenapa raja suka ngambil istri orang, Pak Ibu?
Karena raja itu meyakini kalau ada seorang wanita dinikah oleh seorang laki-laki, berarti wanita itu baik. Maka dia ambil istri orang. Subhanallah ya. Kemudian Nabi Musa kesalahannya kumpul. Nabi kita nggak punya salah, maka Allah memberikan izin kepada beliau untuk memberikan syafaat yang pertama kepada umat manusia. Kemudian ketika yang keempat Pak ya. Yang keempat itu ketika digiring menuju ke neraka itu terjadi penyesalan. Kemudian yang terakhir yang kelima, ketika sudah merasakan azabnya neraka. Allah berfirman, "Wa hum yastarihuna fiha", mereka berteriak di dalamnya. Ya, apa teriakan mereka? "Rabbana akhrijna amal solehan ghairul ladzi kunna na'mal." Tuhanku, kembalikanlah kami ke dunia agar kami mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Ya, ini 5 penyesalan ibu. Singkatnya, apa yang harus kita lakukan? Manfaatkan umur yang ada ini. Nabi SAW bersabda ketika ditanya oleh sahabat, siapakah manusia terbaik? Nabi bersabda, "Man tola umuruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Itu saja yang harus kita lakukan, manfaatkan umur yang ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berusaha manfaatkan umur ini dengan sebaik-baiknya, bisa menjadikan kita untuk hari esok. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Cukup ya. Ini karena kita dikejar hujan ini. Sudah katanya hujan. Ya mungkin ini saya maaf atas segala kekurangan pendampatnya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan depan insya Allah selaku pemateri Ustadz Khoiri, beliaunya dosen Unmu Sidoarjo.